Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, mari kita malam hari ini sama-sama mencari hadirat Tuhan. Kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kalau kami boleh ada di tempat ini Tuhan, semua karena kasih-Mu, semua karena anugerah-Mu yang menyatakan dalam kehidupan kami. Kami rindu Tuhan malam hari ini memuji dan menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan mengambil alih ibadah pada malam hari ini. Berkuasalah atas tempat ini, berkuasalah atas hidup kami. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menguasai ibadah kami pada malam hari ini. Segala kuasa yang bukan daripada-Mu kami patahkan, kami tegar di dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan, tubuh jiwa roh kami. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam nama Yesus. Di
mengurapi kami setiap pribadi yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan malam hari ini mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Urapi hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan untuk menyampaikan suara-Mu. Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Singkapkan rahasia kebenaran firman-Mu Tuhan. Jamah setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Berikan kami pengertian agar kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu. Puji nama Tuhan. Selamat malam semuanya. Haleluya. Coba kasih senyum yang terbaik. Jangan senyum joker loh ya. Katakan kiri kanan, saya mengasihimu. Senyumnya jangan joker loh ya. Jangan berpura-pura senyum, tapi senyumlah dengan tulus. Amin. Harusnya hari ini saya akan membawakan tema di Mazmur itu yang mengenai pikiran yang baru. Kan habis pikiran baru ada hati baru. Saya sudah siapin. Saya juga sudah berdoa. Tapi barusan tadi tiba-tiba Roh Kudus memimpin saya untuk menyampaikan mengenai kasih Yesus pada kita yang tidak terbatas, mengenai anak sulung dan anak bungsu. Saya tidak tahu apa yang kita hadapi sekarang, tapi saya mau katakan hari ini kita akan benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Ini paling asik itu kalau bosnya sudah atur, saya sebagai jongos harus nurut. Mari Lukas 15. Di atas persiapan segalanya, di atas itu kita harus tunduk. Jadi saya peringatkan kepada leader-leader, song leader secara khusus, tidak harus terpaku kepada 5 lagu. Kalau kata Tuhan menyembah terus 1 lagu, nggak usah ada 4 lagu, biarin aja. Ibadah nggak harus seperti aturan. Saya rasa Roh Kudus tidak terpaku kepada aturan yang formal. Sudah ketemu Lukas 15 ayat yang ke-11. Amin. Ayo mari kita sama-sama berdoa biar Roh Kudus memberikan pengertian kepada kita. Ayat 11. Siapa ya? Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaannya itu di antara mereka. Kemudian beberapa hari kemudian anak bungsu menjual. Ayat 15 langsung, lalu ia pergi bekerja kepada majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang menjaga babi. Ayat 16, dia mengisi perutnya dan sampai saya katakan mau makan ampas babi, makan babi pun gak layak. Berarti lebih mahal mana? Lebih mahal babi atau anak itu? Lebih mahal babinya daripada anak bungsu, padahal anaknya kolong merat. Ya sekarang jadi kolong melarang. Ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya. Inti daripada kisah ini adalah di ayat 17. Kenapa saya bisa ngomong? Ya gak tahu, saya ngomong aja begini. Bukan berarti saya gak ada persiapan. Firman saya tembak banyak. Tetapi kita lihat inti daripada firman ini di ayat 17. Ayo baca sama-sama. Lalu ia menyadari keadaannya. Berapa banyak orang Kristen sadar dirinya bahwa dia seperti anak bungsu, atau jangan-jangan dia nggak sadar seperti anak sulung. Metode anak sulung, cara berpikir anak sulung, kalau saya pelayanan, kalau saya rajin baca Alkitab, kalau saya rajin berdoa, pasti Tuhan sayang saya. Dia tunggu-tunggu, mana ya berkatnya dia dari Tuhan, mana ya dari Bapak saya. Tuhan kok nggak buat saya kaya-kaya.
Metode anak sulung, metode transaksi. Saya rasa anak sulung ini kehilangan sosok bapak juga. Dia katakan, anak sulung ini, Bapak, saya sudah kerja siang dan malam, saya sudah pelayanan, saya sudah PL, saya sudah main musik. Kenapa enggak seekor domba pun engkau berikan kepada saya untuk berpesta? Artinya apa? Kenapa enggak ada berkat sama sekali? Mirip seperti pegawai dan majikan, bekerja dapat upah. Sedangkan anak bungsu, coba kita lihat ayat 19, kita baca pelan-pelan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. 20. Kita baca dengan perasaan ya, dengan kasih. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Coba sini, sini kamu, saya Bapak, sini. Ketika masih jauh, stop dulu. Ayahnya melihatnya lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ayahnya berlari, merangkul. Saya nggak usah cium ya, karena tradisi sana tradisi sini beda. Merangkul dan saya mencium dia, dan saya pakaikan dia cincin, pakaikan dia sepatu, semuanya hebat. Pertanyaan saya, anak bungsu ini sudah bekerja untuk saya apa belum? Menyukakan hati saya dengan dia memberikan tarian asirehe atau dia udah melakukan segala sesuatu. Apakah dia mengharumkan nama saya di luar sana sehingga saya harus merangkulnya? Sudah belum? Apa yang dia berikan untuk saya? Apa? Satu pun tidak ada potensi sehingga saya harus berbelas kasihan memberikan segala sesuatu untuk dia. Silakan duduk. Nggak ada satu pun. Muka udah jelek, pakaian dari atas sampai bawah sudah lesu dan sudah bau babi, betul kan? Jangan-jangan udah terkena kotoran babi. Tidak mengharumkan nama orang tua, bekerja boro-boro. Yang ada dia mengambil harta warisan langsung pergi. Terus apa yang membuat bapak itu berlari dan memeluk dia, bahkan membuatkan pesta? Jasa apa yang dia sudah kasih? Enggak ada. Artinya pada saat malam hari ini kita tidak perlu pelayanan pun Tuhan sudah cinta kita. Kita nggak perlu memberi persembahan, nggak perlu kesaksian apapun, pokoknya dalam arti kita nggak ngapa-ngapain aja Tuhan cinta. Bahkan dalam kondisi kita itu masih berdosa, memalukan nama Tuhan, Tuhan tetap cinta kita. Kenapa? Karena cinta tidak butuh alasan. Siapa di sini ngaco, suka mancing? Angkat tangan. Nggak mungkin cowok, nggak mungkin cewek, pasti cowok. Siapa suka mancing? Angkat tangan. Nah, Pak itu pasti. Siapa lagi yang lain? Nah, saya mau nanya Pak, kalau mancing itu sering dapat, sering nggak dapat nggak Pak? Banyak nyamuk atau nggak? Serangga banyak. Tapi bagi orang yang nggak suka mancing, wong bodoh itu mancing, cuma ngabisin waktu begini aja nggak dapat. Coba mending beli ke pasar. Dia lihat ada orang pelihara burung, itu dari pagi sampai malam burung dinyanyiin, disemprot-semprot, semuanya segala macam. Orang yang tidak suka akan berkata engkau sia-sia, betul ya? Tapi saya nanya, bagi orang yang hobi, apa alasan bisa hobi mancing? Gak ada. Hobi ya hobi. Seperti seorang jatuh cinta kepada pasangan kekasihnya. Apa yang membuat engkau cinta saya? Gak ada. Pernah lihat gak? Seorang sepasang kekasih, satunya elek nemen, satunya cantik banget. Banyak. Pernah saya lihat orang berkata, loh, kok ini gak beres? Kok ini begini? Mereka berkata, ini gak masuk akal. Betul, cinta itu tidak masuk di akal. Mau hujan, mau banjir, namanya cinta datang.
secara logika nunggu bentar aja hujan. Enggak. Menurut orang-orang normal, ya paling telepon-teleponan itu 10 menit, 20 menit. Tapi kalau namanya udah cinta-cintaan, bisa berapa? Seharian telepon terus. Betul? Betul? Apa betul? Saya ditanya, alasannya apa? Enggak ada. Cinta tidak butuh alasan. Anak bungsu ini meskipun dia sudah mendukakan hati orang tua, satu kuncinya, ketika anak bungsu ini sadar, ya, Tuhan hanya butuh sadar. Katakan kiri kanan, sadar. Apa yang disadari? Ayo. Yang disadari adalah bahwa Tuhan sangat cinta saya dan kita semua di tempat ini. Tapi kenapa banyak di antara kita masih suka menyakiti diri ataupun menyakiti orang lain? Orang yang kalau dia kasihnya udah berlimpah-limpah, udah penuh, gak mungkin dia itu urusan orang lain, berani nyakitin orang lain. Karena kasihnya itu udah penuh. Orang yang suka ganggu urusan orang lain berarti memang dia itu kekurangan sesuatu. Serius. Berarti dia punya masalah. Saya kemarin mau firman kasih pesan waktu di Rungkut, kan udah mendekati Natal, panitia Natal banyak. Saya bilang, saya nggak tahu panitianya siapa aja, tapi saya katakan, kalau di antara kita ada panitia Natal, mulai eker-ekeran, mulai bentrok-bentrokan, sebenarnya masalahmu bukan kepada saudaramu kiri kanan, kepada wakil, bukan. Tapi masalahmu sebenarnya hanyalah kepada hubunganmu dengan Tuhan. Cuma sesimpel itu. Kalau hubungan kita dengan Tuhan itu sudah, itu nggak akan mungkin kita berani eker-ekeran, nyakiti, beda. Semuanya adalah penuh dengan damai. Itu dia. Perusuh di dalam gereja, yang bikin onar di dalam gereja, yang bikin onar di sekolah, yang bikin onar di masyarakat, sebenarnya dia itu belum selesai. Masalahnya di mana? Di rumah. Coba lihat, rata-rata anak pemberontak di sekolah ternyata 100% saya bisa katakan dia bermasalah di rumah. 100% bermasalah di rumahnya, bermasalah entah sama bapaknya, entah sama ibunya. Efek pelampiasannya di mana? Di sekolah. Cuma ini. Ketika kita mulai bermasalah, punya banyak masalah, musuhan sini sana, enggak bertengkar sini sana dengan orangnya, sebenarnya bukan salah orang lain. Kok kenapa setiap kehadiran kita itu selalu sepertinya bermasalah? Yang biru, Pak. Sepertinya kehadiran kita itu kemana-mana selalu apa? Yang merah. Kemana-mana setiap pada kita ribut. Kalau setiap kita berteman ini ribut-ribut, berarti kita harus tahu yang kerok masalahnya adalah diri kita. Hari ini saya mau kita semua punya jiwa anak bungsu. Semua di tempat ini itu nggak layak, termasuk saya, bosnya, pemimpinnya yang paling nggak layak. Tetapi saya mau kita semua datang. Sebenarnya gini, nggak usah kita berkata, wah Tuhan apa bergaya-gayaan ini, dengan talenta musik, dengan talenta kita memberikan segala sesuatu. Enggak. Tuhan itu udah nggak butuh itu semua, tapi Tuhan butuh satu. Yang penting datang dengan ketulusan. Anak bungsu ini datang dengan tulus. Bapak, saya sudah bersalah kepadamu, tolong saya sadar. Sebenarnya cuma itu. Sebenarnya pelayanan ini adalah efek daripada kasih Tuhan. Bukan supaya kita diberkati oleh Tuhan, karena kita sudah diberkati Tuhan. Amin. Kita sudah diselamatkan, kita sudah diberkati. Meskipun tanpa embel-embel, oh saya ke gereja supaya, bukan supaya diberkati. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tanpa ke gereja pun Tuhan mengasihimu. Bahkan saya sempat pernah bilang,
Kalau kita masih melakukan dosanya terus, sampai bosan kita melakukan dosa. Tapi ada satu titik di mana kita dalam melakukan dosa itu berulang, kita lama-lama. Siapa di sini yang masa mudanya, ya berarti kalau masa mudanya berarti orang-orang tua yang hidupnya nakal. Saya yakin orang-orang yang masa mudanya itu nakal, yang hancur, nggak benar, itu ada namanya titik jenuh. Di mana titik jenuh itu, sudahlah, sampai kapan begini terus? Akhirnya muncul satu kata, sadar. Jadi ketika ada godaan datang, dia katakan, sudah pernah waktu muda itu udah digoda apapun, sudah capek. Saya sadar. Saya ingin pada saat malam hari ini kita mengerti cinta Tuhan bukan karena kita datang ibadah, ya. Sama seperti anak bungsu, belum ngapa-ngapain berjasa untuk bapaknya, tapi dia sudah cinta. Kalaupun kalau begitu kita sakiti Tuhan terus saja, betul. Sakiti aja terus sampai bosan. Kalaupun Pak kita bohongi Tuhan terus, betul. Itulah yang saya lakukan. Saya suka gomalin Tuhan terus, nangis-nangis. Pribadi yang paling gampang digomalin, dibujui, itu adalah Yesus. Oh, nggak percaya? Saya coba. Hari ini saya khotbahkan. Hari ini saya berdoa nangis-nangis. Nggak lama semua saya mengkhianati lagi. Tiba-tiba lagi enak-enak berdoa, ting-tong, halo, itu udah. Tadinya roh, akhirnya daging muncul. Waktu berdoa, siapa di sini yang ketika berdoa, ini kita udah serius loh mau berdoa nih. Pikirannya itu ada aja macam-macam. Inilah, itulah, ini. Itu udah kayak apa ya? Korupsi waktunya Tuhan. Pernah? Ayo mari kita berdoa. Waktu mau doa tuh, saya tanya, kenapa sih susah nangis? Ya Om, karena waktu mau udah merem, itu kita merem, kita nyanyi. Tapi yang mikirinnya itu yang lain. Tuh dia. Nanti sebentar kita berdoa. Ketika kita nyanyi, sebab Tuhan baik, ada aja, entah itu mikirin bakso, entah itu mikirin PR, entah itu mikirin apa, tapi tercampur baur sehingga kita mempersembahkan persembahan yang menjijikan. Bakso enak, soto enak, capcay enak, ayam goreng enak, terus apa lagi? Rawon enak, es teh manis enak, es jeruk enak. Dicari satu panci budak-budak terus kita makan, enak? Tidak enak. Tapi itulah yang sering kita beri untuk Tuhan. Pikiran kita tercampur-campur. Dan Tuhan masih cinta kita. Meskipun kita suka membohongi Tuhan, kita suka ngombalin Tuhan, tapi buktinya kita masih diberkati sampai sekarang. Betul kan? Masih sehat? Amin. Masih kuat? Tapi pertanyaan saya, sampai kapan kita lari dari Tuhan? Apakah kita mau menjadi anak bungsu yang lari dari Tuhan? Atau kita dalam satu titik sadar, kita kembali dan kita menghadap Yesus seperti anak bungsu yang udah compang-camping. Kita tidak berkata, Tuhan saya ini hebat, enggak. Seperti anak bungsu yang sudah miskin, udah merasakan gembel jelek, dan kita berkata, saya menyerah Tuhan. Saya sadar, ampuni saya. Ternyata saya nggak bisa apa-apa. Disitulah Tuhan inginkan, bukan muka joker, bukan ini anak bungsu ini nangis kepada bapaknya, bukan gombalin nangis-nangisan, tapi betul-betul ada namanya kesadaran. Malam hari ini, ayo saya ajak
kita seperti anak bungsu, kita datang menghadap Tuhan. Ingat loh, setiap hari, bukan hanya Bapak Ibu, anak-anak, saya pun setiap hari selalu menyakiti hati Tuhan. Hari ini saya bawa firman. Firman ini belum tentu menyenangkan hati Tuhan juga. Karena ketika saya bawa firman, jangan-jangan ini juga gak berkenan. Ketika saya bawa firman, jangan-jangan motivasi saya PK. Ketika saya bawa firman, jangan-jangan motivasi saya itu adalah untuk kemuliaan diri saya sendiri. Kita gak ada yang tahu. Segala sesuatunya akan diukur. Oleh karena itu, sudah, sepertinya apapun yang kita perbuat itu sebenarnya nggak layak untuk kita persembahkan. Pelayanan semua di sini, apapun nangis-nangis itu di hadapan Tuhan sepertinya nggak layak, jujur nggak layak. Tetapi kabar baiknya, meskipun tidak layak, Tuhan itu namanya cinta kepada yang namanya makhluk manusia. Cinta gak butuh alasan. Mau kita benar gak benar, Tuhan tetap cinta. Mau kita itu hidupnya bengkok atau lurus, Tuhan tetap cinta. Kasih Tuhan, cinta Tuhan tidak pernah berubah. Pertanyaannya, sampai kapan kita mau seperti anak sulung? Sampai kapan kita mau seperti anak bungsu yang lari dari bapaknya? Hari ini, ayo, saya ajak. Saya nggak bisa memaksakan hal ini. Tetapi malam hari ini, kalau kita punya kesadaran, Tuhan, saya sadar. Saya pun mungkin pulang dari sini, di jalan, misalnya ada yang genangan air nyipratin kita, hati kita udah nyekel. Mungkin ini mulut mau mesok, nggak jadi. Tapi hati kita udah mesok, itu sudah menyakiti hati Tuhan. Banyak hal. Tahu nggak? Arti daripada dosa itu melenceng sedikit. Melenceng sedikit, bergeser sedikit, dosa. Sangat mengerikannya standar Tuhan kekudusan. Tetapi kekudusan Tuhan itu menjadi tercover, tertutupi oleh cinta Tuhan kepada kita. Karena Dia mau mati untuk kita. Mari kita masuk di dalam doa. Saya mau mulut bibir kita betul-betul memuliakan nama Tuhan. Bukan yang dipaksa, tetapi yang